Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 2406011130131. Di sini akan mendemonstrasikan soket programming pada TCP atau Transmission Control Protocol. Jadi pertama yang akan kita buat itu adalah kita membuat kode untuk TCP server terlebih dahulu. TCP server ini nantinya akan bertindak sebagai server pada saat program dieksekusi dan juga membuat TCP client. Ini juga akan bertindak sebagai klien nanti saat dieksekusi. Kemudian mungkin langsung kita coba programnya, kita compile terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita compile dan kita eksekusi adalah TCP server. Java TCP server. Nah, ini sebagaimana dilihat di sini, yaitu server running pada port 9001. Jadi server ini berjalan pada port 9001. Kemudian selanjutnya kita coba buka client, yaitu Java TCP client.java. Kemudian kita eksekusi Java TCP client. Nah, nanti di sini akan tampil perintah untuk masukkan IP untuk masuk ke dalam chat aplikasi ini. Jadi di sini saya masukkan IP bebas. Di sini saya akan masukkan IP yaitu IP localhost atau 127.0.0.1. Kemudian di sini kita masukkan nama, kita anggap saja user 1. Kemudian di sini kita buat lagi klien yang lain, Java TCP client. Nah, di sini kita masukkan IP sesuai dengan yang kita masukkan sebelumnya, yaitu IP localhost. Ini saya akan beri nama user 2. Nah, jadi nanti akan tampil sebuah aplikasi chat pada bagian klien dengan port yang sudah kita tentukan tadi pada server, yaitu 9001, dan IP yang sudah saya definisikan sendiri, yaitu IP localhost atau 127.0.0.3.0.0.1. Kemudian chat aplikasi ini digunakan untuk melakukan chat secara grup. Jadi misalkan terdapat 2 user, maka kita dapat melakukan chat secara serentak. Jadi apabila user pertama mengirim pesan, maka pesan tersebut akan diterima oleh user 1 dan user 2. Nah, hal ini tidak berlaku, hal ini tidak hanya berlaku untuk 2 user, tetapi bisa juga user banyak. Jadi misal ada 4 user, walaupun yang mengirim pesan hanya user 1 dan user 2, user 3 dan user 4 tetap menerima pesan tersebut. Mungkin di sini saya demonstrasikan Java TCP client.java. Nah, Java TCP client. Ya, 1.1 kita ambil nama user 3. Nah, di sini kita misalkan ada 3 user di sini. Kemudian user 1 mengirimkan pesan nama saya dengan NIM. Nanti pesan tersebut akan terbaca oleh user 2, begitu pula user 3, meskipun user ini tidak melakukan aksi ya, atau tidak mengirim pesan. Kemudian misalkan user 2 mengirim pesan, yaitu anggota kelompok saya, itu ada Angga Prastio dengan NIM 24060119130130116. Nah, di sini dapat terlihat sama halnya seperti chat grup ya. Jadi ada user 1, user 2. Jadi meskipun user 3 ini tidak melakukan aksi apapun, tapi user 3 tetap mendapat pesan yang dilakukan oleh user 1 dan user 2.
Jadi pada saat klien melakukan koneksi ke server, maka klien akan melakukan request akses ke server, yaitu dengan melakukan synchronize dengan server. Kemudian server akan melakukan synchronize terhadap seluruh klien yang terhubung pada jaringan, sehingga ketika ada suatu aksi, maka server akan memberikan respon kepada semua klien, meskipun klien tersebut tidak memberikan request ke server. Tadi ya, seperti user 3 ini, dia tidak melakukan request apa-apa ke server, namun tetap user 3 ini tetap mendapat pesan oleh user 1, user 2 yang saling berkirim pesan. Mungkin sekian yang ingin saya jelaskan mengenai TCP, demo program TCP. Untuk demo program pada bagian UDP akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Angga. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Prastio, NIM 240601191301116. Pada demo kali ini saya menggunakan dua file Java, yaitu udp client.java dan udp server.java. Jadi pada udp server ini menggunakan soket 6969. Pada program udp server ini, server akan menunggu data yang dikirim dari klien. Kemudian data yang dikirim adalah paket dalam bentuk datagram, sehingga paket tersebut tidak memiliki penomoran pada saat pengiriman berlangsung. Kemudian pada program udp client di sini saya menggunakan alamat IP 127.0.0.1. Jadi program udp client ini berfungsi untuk mengirim pesan berupa datagram paket, yaitu ke server. Langsung saja, pertama kita buka command prompt-nya. Nah, di sini kita jalankan atau compile terlebih dahulu, yaitu udp servernya. Nah, di sini terdapat pesan socket is running, ready to receive data. Jadi server pada sistem ini sudah aktif dan siap untuk menerima data dari klien. Kemudian kita jalankan atau compile yang udp kliennya. Nah, setelah dikompil pada program udp client ini, kita dapat mengirimkan pesan. Misalkan di sini saya menuliskan nama dan NIM. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini pada program udp client-nya terdapat pemberitahuan di mana alamat IP 127.0.0.1 menggunakan port 6969. Di sini data telah terkirim ke server, yaitu tadi dalam bentuk nama dan NIM. Dan di program servernya di sini dapat dilihat pesan yang dikirim oleh program klien tadi telah tersimpan di dalam server ini, yaitu pada alamat IP 127.0.0.1 menggunakan
port 61757. Kemudian kita coba jalankan satu klien lagi. Nah, di sini pada klien yang satunya kita coba kirim nama dan NIM yang berbeda. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini server akan menerima pesan yang sama persis oleh klien yang satunya lagi, yaitu dalam bentuk nama dan NIM. Namun di sini dengan port yang berbeda, yaitu 61758. Jadi ketika program UDP klien dijalankan, kita dapat mengirim pesan ke server, lalu server akan mengembalikannya. Jika terdapat banyak klien, maka pesan tersebut tidak akan sinkronis dengan klien yang lain, tetapi pesan tersebut hanya sinkronis dengan server. Kira-kira sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.